Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya sendiri yang bernama Fitrul Laili dan kawan saya bernama Firda Karuniawati ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Ruang Lingkup Praktik Etika Bisnis Islam. Nah, apa itu etika bisnis Islam? Etika bisnis Islam merupakan seperangkat nilai tentang baik dan buruk, benar dan salah, halal dan haram dalam dunia bisnis berdasarkan prinsip-prinsip moralitas yang sesuai dengan syariah. Karakteristik etika bisnis Islam itu ada dua. Yang pertama, harus memperhatikan tingkah laku dari konsekuensi serius untuk kesejahteraan manusia. Yang kedua, memperhatikan validitas yang cukup tinggi dari bantuan atau keadilan. Untuk berbisnis secara baik dan fair dengan menegakkan hukum dan keadilan secara konsisten dan konsekuen, setia pada beberapa prinsip. Yang pertama, bisnis tidak hanya bertujuan untuk profit saja, namun perlu mempertimbangkan nilai-nilai manusiawi. Yang kedua, bisnis dilakukan di antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, bisnis saat ini dilakukan dalam persaingan yang sangat ketat. Maka dalam persaingan bisnis tersebut, orang yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis pada iklim yang semakin profesional justru yang akan menang. Kemudian, ruang lingkup etika bisnis. Batasan perilaku manusia dalam melakukan usaha atau transaksi kerjasama sesuai dengan ketentuan Allah. Konsep etika bisnis Islam itu terbagi menjadi 5. Yang pertama, kesatuan atau tauhid. Yang kedua, keseimbangan atau keadilan. Yang ketiga, kebenaran, kebijakan, dan kejujuran. Yang keempat, kehendak bebas. Dan yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, yang kemudian etika bisnis terbagi menjadi 2, yaitu etika individual dan etika sosial. Etika individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri, sama halnya dengan paham individu. Dalam ilmu-ilmu sosial, penyelidikannya jarang atau tidak pernah mengenai manusia dalam keseluruhannya yang terdiri atas daging dan darah itu, dan tambahan pula mempunyai kehidupan jiwa yang sangat majemuk. Hanya beberapa unsur dari manusia, terutama tabiatnya, yang memegang peranan dalam pergaulan hidup manusia. Kemudian etika sosial. Etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia, baik secara langsung maupun dalam bentuk kelembagaan, keluarga, masyarakat, dan negara. Sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab manusia terhadap lingkungan hidup. Nah, masalah dalam etika sosial. Sedikitnya ada 2 masalah yang timbul dalam etika sosial. Masalah yang pertama itu tujuan etika itu memberitahukan bagaimana kita dapat menolong manusia dalam kebutuhannya yang real dengan cara yang susila dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, masalah yang kedua, dalam etika sosial lebih mudah timbul beragam pandangan dibandingkan etika individual. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan terkait dengan pembahasan yang sebelumnya. Kenapa masalah tersebut atau masalah dalam etika sosial dapat timbul dan bagaimana cara mengatasinya? Menurut kami sebagai pemakalah, pada dasarnya ada 2 masalah tersebut kembali lagi kepada masalah sosial dalam bermasyarakat, sehingga suatu perusahaan tidak dianggap sebagai suatu pencitraan atau kepentingan individual, serta suatu perusahaan harusnya memiliki manajemen humas yang baik terhadap masyarakat setempat, ikut serta mencerdaskan masyarakat setempat, dan tidak bersifat acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitar. Bukanlah suatu yang sulit ketika perusahaan menjalankan semuanya dengan baik dan ikhlas. Menurut pemateri, PHK dilakukan sesuai aturan yang ada dan untuk kebaikan perusahaan serta seluruh karyawan. Apabila tidak di PHK, maka keramaian tidak bisa dihindari. Karena di pabrik pembuatan produksi tidak bisa dilakukan secara mandiri, tentu dengan cara bekerja sama, dan itu menyebabkan sulitnya menjaga jarak. Dan apabila tidak dilakukan PHK, kemungkinan perusahaan akan merugi lebih banyak karena produknya menurun penjualannya dan berkemungkinan tercemar wabah dari pekerja.
Lalu pelanggan tidak akan percaya lagi dengan produk dari perusahaan tersebut. Solusi dari pemateri, para pengangguran atau yang ter-PHK bisa mendirikan UKM di rumahnya dengan menciptakan produk yang sedang diburu atau sangat dibutuhkan masyarakat dan cara memasarkannya melalui online shop. Banyak perusahaan yang mem-PHK karyawan di tengah pandemi COVID ini, sehingga membuat mereka kehilangan pekerjaan dan mata pencarian. Maka dampaknya jumlah pengangguran terus meningkat. Apakah setiap perusahaan pada saat ini sesuai dengan nilai etika bisnis yang ada dan bagaimana solusi dari pemateri? Menurut pemateri, cara mewujudkan etika sosial dengan cara menjaga jarak atau berkomunikasi melalui media perantara. Misalnya, dalam hal menghubungi keluarga dengan menggunakan telepon atau teknologi yang lebih canggih lainnya. Apabila dalam hal berbisnis, cara mewujudkan etika sosial dengan mempererat hubungan dan kepercayaan dengan pelanggan. Misalnya dalam berbisnis UKM, penjual atau produsen mempromosikan barang produksinya kepada pembeli melalui media sosial dengan cara menggunakan kata-kata yang menarik perhatian pembeli untuk membeli produknya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.